Di antara gejala hiperkolesterolemia ini, seseorang bisa merasakan pusing yang hebat, kemudian leher terasa kencang-kencang, kemudian adanya juga rasa mual, badan terasa tidak enak, ya. Kadangkala juga ada beberapa pasien yang mengeluhkan sulit tidur. Halo Sobat Vidivisi, nah apakah kalian pernah mengalami gejala-gejala yang disebutkan oleh Dr. Dewi tadi? Jika iya, ada kemungkinan nih kalian memiliki hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang tinggi loh. Coba deh simak pembahasan seputar kolesterol bersama Dr. Dewi berikut ini. Ketika mendengar kata kolesterol, Sobat Vidivisi mungkin berpikir soal kolesterol tinggi atau kolesterol jahat. Tetapi ternyata kolesterol juga merupakan kandungan lemak yang berguna bagi tubuh loh. Sebenarnya adalah bentuk dari lemak di dalam darah dan dia bisa berikatan dengan protein atau kita sebut dengan lipoprotein. Ada beberapa jenis kolesterol, yang diantaranya adalah LDL atau low density lipoprotein. Nah, yang kedua juga kita mengenal dengan istilah HDL. HDL adalah high density lipoprotein. Dan kemudian yang ketiga kita juga mengenal adanya triglycerid. Dan yang keempat biasanya kita sebut dengan total kolesterol. Nah, jadi ketika kadar kolesterol kalian terlalu tinggi dan terus menumpuk di dalam tubuh, inilah yang dapat memicu penimbunan lemak pada pembuluh darah. Pada akhirnya, endapan ini menyulitkan aliran darah ke arteri, sehingga meningkatkan resiko komplikasi. Lalu sebenarnya berapa sih kadar normal kolesterol dalam tubuh kita? Kadar atau nilai atau kita sebut juga dengan cut off point dari tingginya kolesterolemia ini adalah kalau untuk kolesterol total dikatakan tinggi apabila di atas dari 200 mg per desiliter. Untuk triglycerid biasanya kita menggunakan cut off point lebih dari 130 atau 150 ya. Kemudian untuk LDL bagi orang-orang yang dengan faktor risiko jantung itu memang harus lebih strict. Dikatakan tinggi apabila nilai kadar LDL-nya lebih dari 100. Nah, untuk HDL, semakin tinggi nilai HDL itu justru semakin baik karena dia juga disebut dengan kolesterol baik. Untuk nilai normalnya rentangnya adalah lebih dari 40 sampai dengan 60. Maka semakin nilainya tinggi itu semakin bagus untuk nilai HDL dalam darah. Saat mengetahui bahwa kolesterol kalian tinggi, mungkin Sobat Vidivisi bertanya-tanya nih, kenapa sih kolesterol kalian bisa tinggi? Padahal mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa memiliki gaya hidup yang relatif sehat selama ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang belum kalian tahu nih dari penjelasan Dr. Dewi berikut. Untuk penyebab kolesterol ini sendiri memang kita harus pahami dulu berbagai penyebabnya. Yang pertama, ada beberapa kondisi seseorang menderita hiperkolesterolemia ini adalah karena faktor genetik ya. Jadi kalau orang-orang dengan faktor genetik dia makan ataupun tidak makan dengan kandungan kolesterol yang tinggi ini juga sudah bisa mengalami kolesterol tinggi dalam darahnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh makanan ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, yang berikutnya adalah pasien-pasien yang memang mengalami kolesterol tinggi oleh karena faktor lifestyle atau gaya hidup. Nah, di situ mungkin peranan modifikasi lifestyle atau gaya hidup itu sangat penting bagi orang-orang yang memang tidak memiliki faktor genetik tetapi oleh karena faktor lainnya. Nah, dari penjelasan Dr. Dewi tadi, paham kan kenapa tes darah itu penting ketika mengalami gejala-gejala hiperkolesterolemia ini? Selain itu, tanda dan gejala hiperkolesterolemia ini juga tidak selalu terasa langsung loh Sobat Vidivisi. Wah, jadi ketika kalian memiliki orang tua dengan riwayat kolesterol yang tinggi, maka kalian mungkin memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki kolesterol yang tinggi juga.
Jika tidak, berarti kalian harus perhatikan kembali gaya hidup kalian selama ini. Mulai dari apa yang biasa kalian makan ya, Sobat Spirivisi. Konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi diantaranya adalah yang pertama makanan laut ya, atau kita kenal dengan seafood. Nah, ada beberapa jenis makanan seafood ini yang tertinggi kolesterolnya adalah yang pertama kerang, udang, cumi ya, dan kepiting. Tidak termasuk ikan. Kalau untuk ikan dan daging kita masih boleh mengkonsumsinya dalam batas yang wajar. Kemudian selain makanan laut atau seafood, juga kandungan kolesterol itu tinggi ada di bebek, daging bebek ya, baik dagingnya ataupun telurnya. Kemudian puyuh ya, daging puyuh, daging burung puyuh itu baik dagingnya ataupun telurnya. Kemudian juga makanan lainnya mungkin yang bersantan ya. Kemudian ada juga yang tertinggi yaitu otak sapi. Nah, di antara produk makanan tersebut yang tertinggi adalah memang otak sapi. Dan yang lainnya mungkin ada dalam kandungan kalau kita sebut sering jeroan ya. Jeroan itu diantaranya ya usus ya, babat, dan yang lain-lainnya. Selain diet yang tepat, World Health Organization juga menyarankan untuk olahraga kardio yang teratur seperti bersepeda atau berjalan kaki. Kemudian pengelolaan stres yang baik dan juga membatasi minum-minuman beralkohol ya, Sobat Spirivisi. Jika sudah memiliki kadar kolesterol di atas normal, sebaiknya Sobat Spirivisi lebih berwaspada ya. Jangan sekedar mengikuti tips-tips di internet saja untuk mengobatinya. Karena menurut dokter, obat-obatan dan diet yang dijalani harus disesuaikan dengan profil kolesterol kita masing-masing loh Sobat Spirivisi. Nah, untuk obat-obatannya ini juga tergantung dari bagaimana gambaran profil kolesterol kita. Jadi di situ nanti kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Ya, contoh misalkan ternyata dalam keempat profil kolesterol yang kita cek itu kadangkala ada yang seseorang mengalami total kolesterolnya yang dominan. Ya, total kolesterol ini biasanya kita berikan beberapa alternatif pemberian obat statin misalnya, atau niacin misalnya. Nah, untuk pasien-pasien dengan peningkatan kadar trigliserid, nah ini juga sangat penting bahwa konsumsi makanan golongan kacang-kacangan juga bisa menjadi penyebabnya ya. Jadi disarankan bagi mereka untuk mengurangi konsumsi kacang-kacangan. Apapun produk kacang-kacangan itu, misalkan seperti buncis, kacang kapri ya, atau mungkin coklat yang mengandung almond ya, itu banyak sekali kacang-kacangan. Jadi bagi orang yang memiliki kadar trigliserid yang tinggi dalam darahnya, kita sarankan untuk mengurangi makanan golongan kacang-kacangan. Komplikasi dari tingginya kolesterol dalam darah memang kita bisa mengkaitkannya dengan beberapa kejadian. Yang pertama biasanya kejadian stroke. Kemudian ada juga kejadian penyakit jantung koroner ya. Kemudian selalu ada kaitan juga dengan diabetes, karena kondisi kolesterol yang tinggi ini bisa menjadi salah satu dari kriteria sindrom metabolik ya. Jadi ada suatu sindrom metabolik yang kita kenal, biasanya kriterianya itu apabila seseorang memiliki yang pertama adanya diabetes, yang kedua kolesterol yang tinggi, kemudian yang ketiga obesitas sentral atau lingkar perut yang besar. Untuk wanita biasanya lebih dari 80 cm, untuk pria biasanya lebih dari 90 cm. Nah, yang terakhir biasanya dia memiliki faktor resiko hipertensi. Wah, jadi bahkan orang kurus pun bukan berarti bebas makan makanan berkolesterol tinggi ya Sobat Spirivisi. Misalnya, kalian memiliki badan kurus, tetapi lingkar perut yang besar seperti yang disebutkan oleh Dr. Dewi tadi.
mungkin saja itu merupakan efek dari obesitas sentral. Selain terlepas dari kurus maupun gemuk, terlepas dari tua maupun muda, kita juga bisa mengalami hiperkolesterolemia ini, Sobat Vidivisi. Untuk prevalensi kolesterol dialami oleh orang usia muda atau usia tua memang tidak menjadi patokan yang mutlak. Jadi kadangkala ada juga orang usia muda mengalami hiperkolesterolemia. Nah, tetapi harus kita perhatikan juga bagaimana dengan gaya hidup dia sebelumnya. Nah, yang kedua, selain kita mengamati gaya hidupnya dia, juga apakah memang ada kemungkinan seseorang tersebut memiliki faktor keturunan adanya hiperkolesterolemia dari kedua orang tuanya. Sebenarnya antara penyebab ataupun kausanya itu sebenarnya mana yang terjadi lebih dulu, itu sebaiknya kita lebih baik preventif ya. Daripada mengobati, sebaiknya kita mencegah dulu ya daripada mengobati. Nah, jadi hati-hati ya Sobat Vidivisi, karena gejala biasanya muncul ketika kolesterol tinggi sudah menyebabkan penyakit pada tubuh. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk mengetahui apa saja penyebab kolesterol naik tadi, agar mengetahui seberapa besar resiko sekaligus menghindari komplikasinya di kemudian hari. Kolesterol tinggi berhubungan dengan banyak penyakit yang mematikan. So, rutinlah melakukan tes kadar kolesterol, jaga gaya hidup, dan hindari penyebab-penyebab yang telah dibahas tadi ya Sobat Vidivisi. Sampai bertemu di episode Health Today berikutnya.